dibenarkan seorang napi menggunakan handphone? Saya punya bukti, Pak. Nanti sebentar saya pembuktian. Di dalam rekaman CCTV itu benar. Kami menduga bahwa itu adalah Imanuddin. Dia sedang menggunakan handphone dan dengan begitu leluasa menggunakan handphone. Ini CCTV Aroma Labakan. Di esokan hari saya sudah cek. Saya konfirmasi ke karyawannya bahwa betul itu adalah orang, saya perlihatkan fotonya, bahwa betul itu orang yang makan dengan Pak Bupati. Saya juga ini menyayangkan seorang 01 Kabupaten Konawe Kepulauan. Saya menduga dia ada upaya pelemahan penegakan hukum. Kok makan bersama di rumah makan? Standar napi kalau lapar dibelikan, dia harus pakai mobil tahanan, Pak. Ini tidak rasional dengan pakaian rapi, pakai tas, lalu kemudian bukan handphone. Itu yang tidak rasional. Nah, saya menduga juga ada persekongkolan antara karutan kelas 2 BUNA antara Imanuddin. Karena begini, Ikas tidak pernah telepon siapapun persoalan ini, bahkan ini baru terjadi beberapa menit kemudian. Tetapi Imanuddin dengan leluasa menelpon Ikas. Lalu kemudian Imanuddin menelpon. Ya udah kalau gitu, oh ini temannya Tito ya? Kok langsung justice kayak begitu? Ada apa dengan Imanuddin? Ada apa dengan saya? Apakah karena saya mempresur di pengadilan tinggi? Tentunya tidak, karena kami merdeka dalam menyampaikan aspirasi itu. Saya pikir wartawan juga adalah sinergisitas daripada teman-teman penegakan hukum dan kami sebagai pengontrol kebijakan publik. Saya bisa buktikan bahwa Imanuddin menelpon Ikas. Apakah seorang napi dibiarkan menelpon begitu bisa? Itu dulu, saya minta tanggapannya dari Kanwil. Minta maaf, mungkin karena suara kami biasa di lapangan, bukan marah-marah, tetapi itulah karakter kami. Pertama saya mau melihat ini apa yang teman-teman tulis. Satu, mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM segera mencopot karutan kelas 2 BUNA. Itu tuntutan karena adanya surat kami menduga ada pelanggaran. Ya. Artinya ini, makanya ini bisa terjadi kalau memang kita bisa buktikan bahwa ternyata melakukan pelanggaran besar. Yang kedua, menginstruksikan kepada karutan kelas 2 BUNA agar menjebloskan bagi narapidana ke dalam blok sel tahanan yang tidak patuh terhadap penegakan hukum. Nah, itu memang ada sanksi ya, aturan-aturan di rutan. Siapa yang melakukan pelanggaran maka itu ada namanya tutupan sunyi. Nah, tutupan sunyi itu dilakukan ya, tapi itu kan terbatas sampai dengan 6 hari. Nah, cuma perlakuannya ya termasuk dalam konstitusi itu diatur. Ya, artinya yang disarankan teman-teman ini kalau memang ternyata bukti bisa dilakukan dan itu tidak. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012, Saudara Imanuddin tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat karena mata tahanan ini. Imanuddin itu bukan PP 99. Dia kena berapa, Pak? Kasus penipuan dia 3 bulan. Bukan juga persoalan 3 bulan atau berapa tahun, tetapi yang masuk PP 99 kan tipikor, prekos tipikor. Kemudian narkoba yang 5 tahun ke atas. Tapi kalau kasus seperti ini tidak masuk PP 99. Nah, itu satu. Kemudian yang kemudian yang berarti dia harus jalani full. Sekarang dengan peraturan nomor 23 yang kemarin itu sebenarnya tidak membatasi lagi berapa tahun karena ini kan diperpanjang dari Permen nomor 10 tahun 2020. Sekarang kami keluar Permen 23 tahun 2001 tentang asimilasi rumah. Tapi ini kan juga asimilasi rumah ini kan ini hanya dalam kondisi kopi. Bahwa yang sudah menjalani 2/3 sampai dengan nanti bulan Juli untuk perpanjangan ini 2001 itu boleh diasimilasikan rumah. Tapi setelah dia 2/3 itu pun 2/3 kalau mencapai dengan bulan Juni. Nah, tapi kalau 2/3-nya itu Juli sampai Agustus tidak bisa juga dapat. Tapi kalau Imanuddin ini persoalan hitungannya nanti karena ini hukumannya cuma 3 bulan, itu memungkinkan untuk diberikan. Tapi dengan adanya pelanggaran, Pak, belum sampainya. Nah, inilah ya kita akan tebak dulu pelanggarannya. Nah, kemudian untuk memindahkan saudara Imanuddin ke lembaga pemasyarakatan, mendesak Kakandil Kementerian Hukum dan Apresi Sulawesi Tenggara untuk memindahkan saudara Imanuddin ke lembaga pemasyarakatan Kota Kendari. Nah, ini tidak masalah kalau karena rutan ini tempatnya terdakwa dan tersangka. Rutan itu bisa menyimpan yang hukuman 1 tahun ke bawah.
Kalau 1 tahun ke atas itu, maka setelah putus itu baru dipindahkan ke lapas. Cuma saya juga sampaikan kepada teman-teman kondisi di Sultra yang kami lakukan ini kebijakan Pak Kanwil, karena ini kan situasi kita. Satu contohnya, lapas Kendari itu yang harus kita tempati untuk menyimpan napi-napi narkoba. Karena ada yang mengatakan wilayah yang belum ada lapas narkoba, maka semua napi narkoba itu harus ditempatkan di lapas ibu kota provinsi. Nah, kondisi kita di sini lapas Kendari itu sangat padat. Kemudian itu untuk bulu narkoba itu sudah tidak memungkinkan, maka terkadang kami memindahkan itu napi-napi narkoba ke rutan. Tetapi justru ini juga kami lakukan itu untuk meredam peredaran narkoba. Karena kalau di Unaha itu kan tidak terlalu kuat signalnya kalau dalam blok. Nah, kalau di dalam blok itu sehingga jaringan-jaringan narkoba yang kami pindahkan itu yang namanya Jironi, Bandar Besar. Setelah kita pindahkan ke Unaha itu putus pergerakannya. Ada di Marwan kami terpaksa pindahkan ke lapas Bau-Bau. Ternyata setelah tiba di Bau-Bau, alhamdulillah juga putus pergerakannya. Artinya kami bukan bermaksud untuk melanggar aturan itu bahwa harus di lapas Kendari, tapi ini dalam rangka kondisi pengamanan dan untuk juga penyebaran supaya jangan ada yang terlalu over. Nah, itu yang kami lakukan terhadap narapidana yang ada di Sultra. Nah, kalau persoalan pemindahan beliau ya tidak jadi soal kalau di lapas Kendari. Jadi gini Pak, sebelum kita lanjut, kami punya rasionalisasi tersendiri. Kenapa kami meminta Imanudin harus dipindahkan ke Kendari? Kami lebih aksesnya cepat untuk memantau beliau. Kami tidak bisa menjamin bahwa dia akan tetap di luar, karena terbukti tidak di luar ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan keluar. Dan saya menduga ini, kenapa saya harus pisahkan antara Karutan dengan Imanudin. Saya tidak mau lagi ada kejadian seperti ini. Nah, nanti saya yang garansi. Apakah mau dipindahkan atau apa, tapi di Unaha juga tetap saya sudah sampaikan ke. Jadi, mohon maaf teman-teman, dengan informasi kehadiran teman-teman melalui media, saya sudah periksa. Hasil saya jawab dulu ya persoalan komunikasi ya. Kalau di lapas rutan dilarang itu telepon masuk ke dalam blok. Tapi warga binaan bukan dilarang untuk berkomunikasi. Boleh berkomunikasi. Malah di lapas itu harus disiapkan HP untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tetapi dengan aturan dia harus didampingi oleh petugas pada saat dia berkomunikasi. Yang kedua, harus dicatat nomor telepon